Nah, halo Halo. Kak Cendri. Halo, senang bisa ketemu kakak Iya. akhirnya. Gimana nih kabar? Apakah suara saya terdengar dengan jelas ini? Jelas sih Kak, aman. Oke, thank you so much. Oke, mungkin sebelum mulai sesi talk show kita hari ini, Kak Cendri, boleh nggak Kak Cendri jelasin secara singkat dulu apa sih itu IOFest supaya yang lagi nonton live ini nih punya bayangan gitu tentang IOFest kayak gimana? Oke, terima kasih. Halo semua, selamat malam. Kenalin nama aku Maria Josefa Cendri Sudirman. Teman-teman di sini itu boleh manggil aku Cendri, Kak Cendri. Sekarang ini aku bekerja di tim konten as a leader dan bekerja di sebuah perusahaan startup nih Kak. Jadi startupnya itu bernama IOFest. IOFest di sini untuk saat ini itu merupakan perusahaan startup yang memang bekerja atau sebuah platform edukasi. Jadi kita menyajikan berbagai materi konten terkait seputar finansial, kemudian investasi dan juga ekonomi. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya penasaran konten-konten apa saja nih yang IOFest sajikan, itu teman-teman boleh kepoin seluruh sosial media kita. Kita ada di @iofest, itu kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Gitu Oh, sih, Kak. menarik banget. Nah, buat teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya IOFest. Oke, aku mau sedikit info dulu nih buat teman-teman. Akan ada hadiah dari IOFest untuk viewer yang beruntung. Akan mendapatkan free konsultasi bersama research analysis dari IOFest loh. Nah, menarik banget kan hadiahnya. Jadi, jangan lewatin kesempatannya, langsung kalian ikutin aja. Rules-nya udah aku pin di kolom chat. Jadi, kita stay tune sampai akhir ya teman-teman. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini nih, mahasiswa anti bokeh. Menarik banget ya, karena sangat related banget sama mahasiswa kayak aku dan viewers-viewers juga nih. Nah, aku mau tanya nih Kak, Hmm. gimana sih cara mengatur supaya pengeluaran tuh nggak berlebihan, tapi cukup? Pertanyaan menarik. Dari konsep kita aja, konsep IG Live kali ini tuh menurut aku menarik banget. Mahasiswa anti bokeh. Yang namanya mahasiswa itu kan memang biasanya, itu tuh kan kita belum punya penghasilan. Saya nggak bilang mahasiswa zaman sekarang ya, tapi saya bilang waktu zaman saya dulu itu masih melarat. Ataupun zaman orang tua saya. Namun dengan adanya berbagai perkembangan teknologi dan informasi, menurut saya mahasiswa zaman sekarang itu kalau apa ya bokeh itu tuh kayak menurut saya kayak nggak mungkin gitu loh, karena berbagai macam fasilitas informasi yang sudah tersebar luas membuat anak-anak zaman sekarang itu menurut saya bisa mencari penghasilan itu dari mana saja. Nah, kalau misalnya kita nanya atau Kak, gimana sih cara mengatur pengeluaran yang memang tidak keluar banyak tetapi cukup? Oke, sebenarnya gini teman-teman, secara teori itu ada teorinya, ada konsep yang dikemukakan oleh Elizabeth Warren. Dia mempopulerkan budgeting formula dengan terms atau patternnya itu 50%, 30%, 20%. Nah, kita bahas ya, kita spill. 50% untuk apa, Kak? Untuk needs atau kebutuhan. Seperti misalnya secara basic ya, kita nggak ngomong pure khusus untuk mahasiswa. Secara basic, misalnya kebutuhan untuk rumah, asuransi, habis itu kalau misalnya ada cicilan-cicilan, dan kebutuhan-kebutuhan living lainnya. Kemudian 30% untuk apa, Kak? Untuk segala keinginan-keinginan kita. Bisa menjalankan hobi, kemudian belanja untuk menyenangkan diri, atau anak zaman sekarang biasa mengatakan self-reward. Ya, jika sudah bekerja, pasti kayak, aduh aku butuh self-reward, aku butuh healing. Ini penting banget, dan sebenarnya Elizabeth Warren itu sudah mengalokasikannya seperti itu, teman-teman. 20%-nya untuk apa? Untuk saving. Kita tidak bisa hidup di masa lalu, ataupun kita juga tidak bisa terlena untuk hidup di masa sekarang. Kita harus mempersiapkan kan hidup kita di masa yang akan datang. Maka 20%-nya itu penting banget untuk teman-teman saving. Saving di sini nih tabungan, bisa teman-teman mulai menabung. Konsep menabung banyak banget. Bisa nabung di celengan, bisa nabung di bawah bantal, itu old school banget. Tapi zaman sekarang
Bisa nabung di dompet digital, kemudian platform-platform investasi dengan berbagai macam instrumen investasinya. Nah, kalau masih, Kak, tapi 50, 30, 20 itu kayak posnya terlalu dikit. Oke, kita cari pos yang lebih spesifik. Ada dari Lee Ka-sing. Jadi dia mengalokasikan dana atau budgetingnya itu tuh di 30 untuk biaya hidup, 20% untuk sosialisasi, di mana menurut saya anak kuliah penting banget kan. Kuliah bukan cuma sekedar cari ilmu, bukan begitu Kak? Cari relasi, networking is important, betul. 15% untuk apa? Mengembangkan diri, nambah scores, skillnya itu bisa kita ikut sertifikasi, atau kita bisa ikut bootcamp yang lagi marak banget kan, teman-teman mahasiswa bisa ikuti. 10% untuk liburan. Anak-anak milenial dan Gen Z ini pasti kerja dikit, saya butuh healing. Itu ada posnya teman-teman. Dan 25%-nya itu apa? Balik lagi untuk masa depan, investasi. Kak, tapi kalau yang punya Lee Ka-sing terlalu banyak deh Kak. Ada lagi nggak Kak formulanya? Ada teman-teman. Ada dari Eric Roberts, CFP, dia mengalokasikan budgetnya itu di 40%, teman-teman bisa alokasikan untuk kebutuhan hidup, 30% untuk teman-teman punya cicilan, 20% misalnya untuk investasi atau teman-teman sudah mulai melirik dana darurat, dan 10% biasanya untuk kegiatan sosial. Bisa untuk donasi, zakat, atau kalau di agamaku tuh kayak berderma gitu loh, perpuluhan kayak gitu. Mungkin itu sih Kak yang bisa aku jelasin caranya kita harus budgeting segala pengeluaran kita sehingga tidak kering nih nanti di akhir bulan kayak gitu. Jadi gitu ya Kak. Sebenarnya budgeting juga banyak ya caranya, nggak harus kayak gitu aja gitu sama pengeluaran mahasiswanya juga kan ya Kak ya. Betul. Jadi benar banget kata kakak, kita harus sesuaikan. Jadi mungkin works di aku dengan alokasi budgeting yang 50, 30, 20, tapi balik lagi pengeluaran aku, pemasukan aku berbeda dengan kakak yang masih mahasiswa seperti sekarang kan. Jadi disesuaikan lagi dengan penghasilan kita masing-masing. Gitu. Bener banget nih. Kalau gitu aku mau tanya lagi nih Kak. Kita sebagai mahasiswa yang kampusnya nih di dalam mall nih, Podomoro University kan di dalam Central Park ya. Ada nggak sih tips caranya supaya nggak tergiur gitu buat spend money di dalam mall kayak gitu? Apalagi kalau yang full class dari hari Senin sampai hari Jumat gitu, wah kacau banget pengeluarannya Kak. Oke, kita lihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi positifnya tuh sebenarnya saya, siapa sih yang nggak pengen kuliah terus turun gitu atau naik langsung ketemu mall? Positifnya tuh happy kan. Kalau misalnya kayak, aduh pusing nih kelas akuntansi, atau kayak aduh ini statistik saya pusing, udah ke mall dulu minum minuman yang kita suka untuk mood booster. Itu kan sisi positifnya nih. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatif, ujung-ujungnya itu kan akan jadi habit nih. Dikit-dikit ke mall, dikit-dikit stres dikit ke mall. Ujung-ujungnya apa ya? Balik lagi dari penjelasan saya di awal, kantong kering men, nanti nggak bisa nih bayar uang kuliah. Nah, gini teman-teman, godaan, apalagi kalau di mall ya, menurutku ya, kalau godaan berbagai macam promo, di mall itu kan gila banget ya promo-promonya, bener nggak sih? Sulit dibendung, jangankan mahasiswa. Saya yang sudah bekerja, berkeluarga, mengalami hal yang sama, teman-teman. Diskon apa sih? Biasa tuh tanggal-tanggal cantik, ada kan? 1-1, iya, 2-2, buy one get one, apa istilahnya tuh BOGO, buy one get one. Terus ada promo-promo kayak promo hari gajian. Terus ada kayak voucher kita beli di mana nanti dapat voucher ini. Itu kan sebenarnya tuh membuat kita akhirnya termakan promo. Yang niatnya tidak membeli, akhirnya membeli. Nah, kalau kita tumbuhkan ini semua, itu akan berujung yang namanya impulsive buying. Jadi membeli ini itu yang sebenarnya itu tuh kita tuh nggak perlu banget gitu loh. Nah, harga-harga promo, kemudian GoGo atau buy one get one, voucher-voucher gratis ini membuat kita tuh berpikir pasti kita untung nih beli dengan harga yang lebih murah. Iya kan?
Tapi kalau kita terus-menerus nih, belanja terus, ya akhirnya akan jadi bumerang. Pada akhirnya akan jadi bumerang buat kita. Dan kalau sudah jadi bumerang begini, justru kantong kita nih bolong. Nah, kalau kita kantong bolong, nah susah. Udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Ya, susah lagi kita menabung atau ujung-ujungnya nih, habit ini kalau terus-menerus ya akan membengkak dan menimbulkan yang namanya hutang, apalagi dengan berbagai macam strategis dari platform-platform e-commerce yang menyajikan yang namanya pay later ya, membuat kita jadi tergiur. Bukan begitu, Kak? Nah, untuk itu saya kasih tips. Yang pertama, teman-teman harus membuat yang namanya alokasi belanja. Kalau boleh, saya nggak bilang teman-teman nggak boleh ke mall, orang fasilitasnya ada, bener nggak? Ada dong fasilitas di kampus dekat mall. Siapa yang nggak suka? Happy, semua mahasiswa tuh pasti happy. Tapi alokasikan untuk belanja. Jadi pertama itu dari yang tadi, teman-teman sudah alokasikan misalnya contoh pakai yang punya Elizabeth Warren 50 30 20. Nah, kita pakai yang 30% tadi untuk semua keinginan-keinginan kita. Jadi, oke, boleh kita lihat promo, tapi sesuaikan dengan budget teman-teman. Kita stick banget atau konsisten dengan budget itu 30%. Nah, itu yang menurut aku penting. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman konsisten membuat budget, bikin daftar belanja teman-teman dan jadwalnya. Jadi daftar belanja ini kira-kira dalam sebulan aku belanja apa-apa aja nanti. Atau teman-teman bisa kerucutkan lagi belanja mingguannya tuh bagaimana. Kayak gitu. Misalnya contoh apa sih mahasiswa biasa belanja selain minuman? Skincare. Penggunaan skincare itu kan belanjanya nggak tiap bulan ya guys. Ada masa penggunaannya dong. Nah, budgetin teman-teman. Jadi setelah teman-teman alokasikan budget misalnya 30% dari pemasukan teman-teman, kemudian bikin daftar belanja dan jadwalnya. Itu akan memudahkan teman-teman untuk tracking. Jadi, walaupun ada promo, teman-teman tidak mudah tergiur. Kayak gitu ya. Terakhir, untuk anak-anak mahasiswa yang sedang mendengarkan, tidak perlu merasa FOMO. Anak-anak zaman sekarang kan FOMO banget kan. Satu teman, guys, ada promo ini, ikut, gitu kan. Guys, ada diskon ini, ikut, semua tergiur. Ya, FOMO ini memicu orang-orang untuk melakukan yang namanya impulsive buying. Jadi banyak orang merasa takut ketinggalan tren ataupun merasa gengsi dengan teman-teman sampai akhirnya membeli barang yang sedang hits tapi belum tentu nih kita butuh banget. Nah, selalu diingat kalau misalnya kita mau membeli barang untuk memenuhi kebutuhan kita bukan untuk memenuhi kepuasan atau kegengsian dari misalnya teman-teman kita kayak nggak mau kalah gitu. Tidak perlu teman-teman. Saya pernah ikut seminar offline bersama Pak Gita, bahas tentang anak muda terkait dengan FOMO. Beliau mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang itu tidak perlu FOMO, tapi harus JOMO, joy of missing out. Sebenarnya harus bahagia untuk tidak ngikut apa kata teman harus beli ini. Tidak perlu merasa saya harus membeli ini untuk biar terlihat ini. Tidak perlu. Oke, terakhir, karena balik lagi di awal kita tidak hanya hidup di zaman sekarang, kita harus mempersiapkan masa depan, mulailah untuk sejak awal menyisihkan investasi. Jadi bagaimana tipsnya tadi saya ulangi, yang pertama, teman-teman harus stick sama budget yang sudah dialokasikan. Setelah stick sama budget yang sudah dialokasikan, teman-teman perlu list apa-apa aja yang harus teman-teman belanja ke mall dan jadwalnya. Karena biasa promo-promo itu tuh ada jadwal-jadwalnya, teman-teman. Dicatat aja, Valentine, Imlek, Lebaran, Natal, apalagi. Dan segala Harbolnas. Nah, itu dicatat teman-teman. Nah, menurutku itu tips yang paling ampuh. Terakhir, tidak usah FOMO, melainkan JOMO. Terakhir, investasi. Gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Iya, kebetulan nih ada yang komen juga, Kak, kalau cicilan pay later itu masuknya ke alokasi 50 atau 30 ya? 50 tuh tadi needs, kalau 30, nah, atau aku lupa tadi. Kalau misalnya, menarik banget nih. Ini yang nanya siapa ya, Kak? Aku nggak terlalu jelas nih lihatnya. Kakak siapa? Kita sapa dulu. Dari Kak Isa Anya 2.
Isaannya dua. Oke, hai Kak, selamat malam. Oke, kalau misalnya pay letter, itu kan berarti kewajiban kita, ya dong. Kewajiban kita untuk membayar apa yang sudah kita misalnya beli kan. Tapi istilahnya jatuhnya cicilan lah. Nah, kalau cicilan teman-teman itu masuknya di jatuhnya nih di kebutuhan kita. Jadi di dalam 50%, bukan 30%. Jadi 50% itu untuk kebutuhan kita, untuk segala cicilan-cicilan kita. Jadi gitu. Masuknya secara teoretikalnya. 30% itu tadi untuk segala hobi, keinginan kita, self-reward. Tapi untuk cicilan, karena itu jatuhnya kewajiban, maka masuk di 50% tadi. Gitu ya, Kak. Oke, udah dijawab ya Kak Isanya. Kalau gitu selanjutnya tadi kan ngebahas tentang mahasiswa harus nanamin mindset yang barang yang dibutuhkan, jangan yang diinginkan. Saran untuk mahasiswa supaya bisa nanamin mindset itu gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya balik lagi, kalau aku misalnya kan itu kan berarti jatuhnya tuh biar kita nggak membeli asal lapar mata biasanya kan. Semua tuh berawal dari ke mall pengen cuci mata, semua berawal dari situ. Habis itu lihat promo menarik, impulsif buying, dan setelah itu padahal itu bukan kebutuhan kita. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ini tips dari saya ya. Jadi gini, sebelum membeli sesuatu ini coba kita tanya ke aduh mohon maaf, coba kita tanya ke diri sendiri dulu, apakah saya atau aku ini membutuhkan barang ini atau tidak. Ini sekedar lapar mata atau memang aku butuh banget nih. Nah, oke, yang kedua, kalau pertanyaan ini masih belum terjawab nih, maksudnya itu mahasiswa belum bisa membedakan apakah ini aku hanya lapar mata sesaat atau ini kebutuhan. Yang kedua, setelah bertanya dan masih tetap bingung, coba teman-teman klasifikasi berdasarkan prinsip dasar keuangan. Apakah barang yang kita beli ini termasuk kebutuhan dasar nggak? Sandang, pangan, papan, ataukah kalau masih bingung juga, coba diklasifikasikan. Barang yang kita mau beli ini, apakah masuk ke dalam barang primer, barang sekunder, atau barang tersier. Nah, kalau itu sudah bisa dipetakan, oke, ternyata sekunder, tapi juga bisa ke arah tersier. Nah, setelah sudah bisa diklasifikasikan dan masih bingung juga, terakhir lihat budget. Ada nggak budgetnya? Ini semua sih kembali ke budget. Kalau ada budgetnya, monggo silahkan dibeli. Tapi kalau budgetnya pun kurang, dan barang ini bukan termasuk barang at least primer, atau barang dasar sandang pangan papan, maka coba. Berarti itu cuma lapar sesaat. Maksudnya lapar mata sesaat. Kalau dari 3 pertanyaan ini sebelum memberi barang teman-teman pun masih bingung, ini pertanyaan pamungkas. Apakah dengan membeli barang ini barang ini memberikan saya nilai tambah nggak atau nilai ekonomisnya ada nggak? Jangan-jangan saya beli barang ini malah tidak menambah value atau barang ini tidak bermanfaat untuk saya. Gitu ya teman-teman. Jadi sebelum membeli coba tanya ke diri teman-teman 4 pertanyaan itu. Apakah barang ini saya butuh, Mas, atau hanya lapar mata? Kalau itu tidak menjawab, apakah barang ini termasuk barang apa? Klasifikasikan berdasarkan prinsip dasar keuangan. Apakah barang ini sandang pangan papan? Oh, kayaknya enggak. Apakah barang ini primer, sekunder, tersier? Kalaupun masih bingung, ada enggak budgetnya untuk ini? Karena kan kita tadi udah ngomong 30% kan? Terakhir, ada enggak nilai ekonomisnya? Gitu ya, Kak. Semoga jawaban spesifik ini membantu. Thank you so much nih Kak. Ada pertanyaan di kolom chat nih yang lumayan nyambung nih, 2 pertanyaan dari Kak Sonarita sama Kak Napritini. Mahasiswa boleh nggak sih pinjol, dan boleh nggak kalau uang pinjol itu diinvestasikan? Wow. Oke. Kalau pinjolnya, nah tadi kan apakah 2 pertanyaan ya Kak? Apakah mahasiswa bisa pinjol? Pinjol itu menurut saya kan pinjaman online, hak prerogatif setiap warga negara menurut saya. Karena gini, tidak semua orang itu punya uang ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, ini panjang lagi nih ceritanya, benang merahnya panjang lagi. Jadi gini teman-teman, kadang ada kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita kontrol, tapi kita butuh banget nih uang.
Nah, kalau kita lihat sejarah teorinya, berarti kita perlu yang namanya dana darurat. Tapi kalau kita mahasiswa dan belum punya dana darurat dan keadaan ini terdesak, maka duit. Boleh. Lakukan pinjaman online. Tapi pertanyaan kedua, apakah pinjaman online itu butuh untuk investasi? Tentu saja tidak dong, teman-teman. Gini, ketika kita mau memulai investasi, berarti prinsip dasarnya sandang, pangan, papan, kita sudah punya dana darurat, itu harus terpenuhi dulu. Baru kita investasi. Jadi teman-teman tidak bisa naik tangga dari tangga lantai 1 ke langsung misalnya 5. Nggak bisa. Ada step-stepnya. Nah, jadi kalau yang namanya investasi, selalu orang katakan, orang awam selalu pakai uang nganggur, pakai uang dingin. Itu maksudnya uang yang sudah ada alokasinya dan sisa, nah itu yang bisa diinvestasikan. Tapi kalau pinjaman online untuk investasi, mohon maaf teman-teman, saya tidak menyarankan. Karena itu akan jadi konsep tutup lubang, habis itu buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang. Kayak gitu ya. Semoga menjawab. Iya, apalagi kan kalau pinjol tuh ada bunganya ya, dan kebanyakan pinjol tinggi banget. Betul banget. Jadi saya tidak menyarankan untuk pinjol ya, dipakai untuk investasi. Gitu. Oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya Kak Sonarita dan Kak Napritini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih Kak saran buat mahasiswa nih biar bisa dapetin income tapi nggak ganggu perkuliahan gitu Kak? Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kita mau cari, ini konsep side hustle ya. Kalau untuk mahasiswa berarti teman-teman carilah side hustle yang dapat menunjang studi teman-teman, ya kan? Apa nih side hustle yang kalau zaman sekarang tuh apa sih? Banyak banget yang namanya freelance. Freelance itu banyak banget di website-website. Teman-teman bisa cari dari freelance, kemudian ikut internship, atau project kan biasanya itu project bersama dosen, itu biasanya dapat uang tambahan, ataupun part-time job. Nah, kalau side hustle yang menunjang studi, itu teman-teman, kalau waktu saya dulu di kampus saya, itu saya ikut yang namanya duta kampus. Nah, saya nggak tahu di Ponorogo University ada duta kampus atau enggak. Jadi, kita dibayar per jam dengan nominal sekian. Jadi, di sela-sela waktu kita kuliah, itu kita bekerja di marketing kampus. Nah, disitulah kita bisa bisa mengembangkan skill kita. Kita dapat side income, at the same time kita juga menambah skill. Oh, contoh saya backgroundnya manajemen keuangan, tapi dengan saya bekerja menjadi duta kampus, saya tahu yang namanya public speaking, saya tahu yang namanya menjadi seorang marketer, dan sebagainya. Jadi, untuk teman-teman zaman sekarang, menurut saya side hustle itu banyak banget. Tapi yang lebih baik adalah side hustle yang menunjang studi. Jadi menambah skill. Kenapa seperti itu? Karena ketika teman-teman sudah berkuliah, selesai kuliah, teman-teman kan akan hidup di masyarakat. Entah itu mendapatkan pekerjaan, atau teman-teman membuka lapangan pekerjaan dengan berbisnis, itu silahkan banget. Tapi setelah itu kan teman-teman harus mendapatkan income dong. Nah, income itu didapat dari mana? Ketika skill teman-teman bisa dihargai dalam tanda petik. Gitu. Oh, satu lagi. Satu lagi mungkin bisa teman-teman, sekarang kan sosial media ini lagi marak banget ya. Bisa jadi content creator, ya dong. Bikin konten yang menarik, punya niche produk, unique selling produk, sudah bisa langsung viral, FYP atau apa, endorsement dan segala macam. Itu tuh banyak banget. Intinya ada niat gitu. Pokoknya kita harus manfaatin segala peluang yang ada ya Kak, apalagi zaman online ini banyak banget. Betul sekali. Oke, kita lanjut nih. Ada banyak banget nih pertanyaan mengenai investasi nih Kak. Aku bacain ya, salah satunya nih dari Kak Elizabeth. Ada nggak Kak saran investasi di mana supaya makin cuan mahasiswa? Oke. Sebenarnya itu dari, ini saya spill dikit ya. Jadi kalau misalnya kita bilang investasi untuk mahasiswa, sebenarnya tergantung dari mindset si teman-teman. Kalau saya berpikir, kalau investasi mahasiswa itu untuk mahasiswa sekarang ya, leher ke atas dulu.
dalam tanda petik investasilah dalam dunia pendidikan. Belajarlah sebanyak mungkin materi-materi atau ilmu-ilmu yang bukan cuma dipelajari di kelas bersama dosen, tetapi juga teman-teman bisa belajar ikut kurs, ikut sertifikasi yang dapat menunjang skill teman-teman. Setelah itu, ketika di masyarakat, teman-teman bisa dihargai. Itu kalau konsep untuk mahasiswa. Tapi kalau misalnya kita masuk ke produk investasi, intinya kalau kita bahas investasi kan berarti produknya banyak nih, instrumennya banyak teman-teman. Ada yang namanya real asset, ada juga yang namanya non-real asset. Kita bahas yang non-real assetnya aja. Nah, biasanya tuh apa sih produk yang paling hits? Biasanya reksadana, saham, obligasi, emas. Nah, kalau untuk mahasiswa, kalau dengan penghasilan yang masih belum menentu, biasanya kan kalau mahasiswa tuh biasanya dapat dari orang tua ya teman-teman, ataupun kalau punya side income, tapi tidak yang pasti-pasti banget. Nah, kalau seperti itu kan berarti income-nya belum pasti nih. Terus, kalau mau mulai investasi, sebelum memulai investasi, baik mahasiswa, baik orang tua, baik yang sudah bekerja, ataupun yang sudah lansia, selalu saya katakan bahwa sebelum berinvestasi, tanya dulu ke diri sendiri, apa tujuannya? Apa sih tujuan kita berinvestasi? Oke, tanya dulu nih, emang ini kayak klise banget, tapi works teman-teman. Better kita punya tujuan daripada kita raba-raba. Saya mau ikut orang, tadi seperti yang saya katakan, FOMO. Saya mau ikut orang, saya mau investasi ini, tapi kita nggak kenal produknya. Itu aja udah salah kan? Jadi pertama tahu dulu tujuan kamu berinvestasi untuk apa. Contoh mahasiswa, saya mau liburan setelah habis skripsi. Liburan spesifik kemana? Ke Bali misalnya. Berapa lama durationnya? Oke, 2 tahun dari sekarang. Oke, 2 tahun. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu tujuan keuangan kita, kita tahu dulu profil resiko kita, teman-teman. Nah, kalau profil resiko kan kalau secara teori itu ada beberapa. Ada sangat konservatif, moderat, kemudian ada juga agresif. Ketahui dulu profil resiko kita ini bisa menerima resiko yang tinggi-tinggi banget atau enggak gitu. Setelah itu, pelajari produk investasinya. Jadi dengan begitu, teman-teman bisa memilih produk investasi mana yang paling cocok dengan profil resiko dan tujuan investasi teman-teman. Kalau untuk mahasiswa, saran saya kalau terkait produk ya, reksadana teman-teman. Teman-teman bisa mulai yang paling minim resiko dulu, reksadana pasar uang. Gitu sih teman-teman. Semoga menjawab ya, tadi dari Kak siapa itu? Kak Elizabeth. Oke, Kak Elizabeth. Nah, ini semoga menjawab ya, Kak. Gimana? Karena Priti ini juga nanya nih, boleh nggak kalau mahasiswa tuh main kripto? Berarti tadi udah menjawab ya, tergantung dengan resiko kita dan tujuan kemampuan kita juga. Betul. Tujuan. Oke. Selanjutnya ada Kalio juga nih nanyain tentang investasi. Investasi bisa mendukung nggak Kak buat kita mengantisipasi kebokean mendatang? Pertanyaannya simple tapi lucu. Oke. Ya pasti dong kalau kebokean di masa datang. Balik lagi di awal kan saya jelaskan, kita hidup bukan untuk di masa sekarang aja. Ya dong, kita hidup sekarang untuk mempersiapkan masa tua kita dong. Kalau dengan investasi, apa sih investasi? Nah, kalau misalnya kita tarik pengertian investasi kan berarti kita mau menanamkan atau kita punya dana lebih yang tujuannya untuk kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Berarti investasi di sini berasal dari keuntungan dana yang kita investasikan atau yang kita taruh di berbagai produk investasi. Nah, itu keuntungan itulah gap antara kita waktu membeli di harga pertama dan juga ketika kita nanti akan menjualnya di 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, selisih itulah kan akan menjadi biasa orang katakan capital gain. Jadi keuntungan kita tuh di situ. Apakah akan bisa mengantisipasi bokeh di masa yang akan datang? Bisa dong. Gitu. Iya, udah terjawab ya Kak Leonard. Semoga membantu. Iya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Tania
Wong, menurut kakak, bibit aman kakak atau mendingan tabung di bank aja? Oke. Bibit itu mungkin investasi ini ya, investasi. Oke. Kalau untuk aplikasi investasi itu banyak banget. Bukan cuman produk yang tadi disebutkan, banyak banget nih teman-teman. Kalau ditanya aman atau enggak, sebenarnya kalau saya jawab basicnya, semua platform yang sudah diluncurkan di Indonesia itu sudah di bawah payung hukum. Maksudnya apa di bawah payung hukum? Berarti sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau pertanyaannya aman atau tidak, saya bisa jawab sudah berbadan hukum oleh otoritas jasa keuangan. Dan apakah prefer untuk menanamkan dana kita atau investasi ke produk A ataupun menabung, maka yang bisa saya katakan adalah tergantung dari preferensi teman-teman. Menabung punya kelebihan dan kekurangannya, dan juga ketika teman-teman berinvestasi pada platform tertentu juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya Kak Tania. Oh, Kak Leonard mau nanya lagi nih Kak. Kak, aku mau nanya lagi. Untuk dana darurat, better masukin ke reksadana atau obligasi nih? Wow, Oh, makin good detail ya. question. Ini Kak, siapa sih? Sorry, saya nggak kebaca, nggak kacamata saya lupa di kantor. Gimana? Leonard, Kak Oh, Leonard. Leonard. Oke, halo Kak Leonard. Good question. Jadi gini Kak, kalau misalnya kita berbicara terkait dana darurat, apakah better kita masukin ke reksadana atau obligasi? Saran saya nih, ini kan terkait dia mempertanyakan apakah better dana daruratnya kita pakai di aduh mohon maaf, apakah kita pakai di reksadana, ditaruh di reksadana ataukah di obligasi? Sejujurnya, yang namanya dana darurat adalah dana yang bisa kita pakai ketika kita mengalami keadaan darurat, keadaan yang uncontrol, keadaan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Secara financial planning yang benar itu kita harus naruh dana darurat kita ke instrumen yang gampang dicairkan. Nah, apa nih? Biasanya di tabungan rekening biasa gitu loh, yang langsung cair. Jadi ketika ada keadaan darurat, ya udah kita langsung ke ATM atau mobile banking, lebih mudah. Nah, itu konsepnya, teoretikalnya. Tapi biasanya kan keadaan darurat kan tidak bisa kita prediksi nih kapan. Bisa saja terjadi besok, bisa juga terjadi 6 bulan lagi, atau bahkan tidak terjadi apa-apa, tapi kita sudah siapkan yang namanya emergency fund ini. Maka saran saya, carilah produk yang bisa mudah untuk dicairkan. Nah, kalau dibandingkan antara reksadana dan obligasi, menurut saya di reksadana, Leo ya, Kak Leo. Iya. Jadi mending ditaruh di reksadana. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan obligasi, biasanya ada jatuh tempo. Dan kalau misalnya tidak sesuai dengan jatuh tempo, biasanya ada kena penalti. Jadi tidak liquid kalau misalnya uang dana daruratnya ditaruh di reksadana. Kalau di reksadana, biasanya lebih mudah proses liquidnya. Jadi 2 sampai 3 hari kerja biasa. 1 sampai 2 hari bahkan. Tapi kalau better secara teori, taruhlah di instrumen yang lebih mudah untuk dicairkan, yaitu ya misalnya rekening. Tapi kan ya balik lagi, kita tidak tahu kapan nih keadaan darurat itu terjadi. Bisa aja kita taruh nih misalnya dari 100% dana darurat kita, 40% kita taruh di reksadana biar dia uang ini bekerja untuk kita, 60%-nya kita bisa taruh di bank. Maksudnya dalam arti di tabungan bank. Jadi kalaupun ada keadaan darurat kita bisa langsung ambil. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Leo jawabannya. Chandra udah jawab. Nih, aku ada penasaran satu hal sih Kak. Tadi kan ngomongin masalah keamanan aplikasi ini ya investasi di Indonesia. Terus kemarin tuh sempat viral salah satu aplikasi yang ngomongnya trading tapi ternyata penipuan. Mungkin Kakak tahu lah ya ada gambarannya tuh aplikasi apa. No spill, nggak boleh di spill. Nggak boleh spill, nggak boleh sebut. Menurut kakak gimana nih caranya mahasiswa tuh supaya nggak terjebak menjadi salah satu korbannya lah gitu? Oke. Jadi balik lagi ya teman-teman. Teman-teman itu kan hidup di masa yang menurut saya informasi teknologi itu tuh
cepet banget. Nah, balik lagi, kita tidak perlu FOMO, teman-teman. Sebenarnya tuh, ini balik ke psikologis ya. Jadi kalau misalnya lihat nih, ada iklan, biasanya di Instagram gitu kan tiba-tiba ada iklan, atau di TikTok, atau di YouTube biasanya paling sering. Itu kan ada iklan-iklan yang terkait yang tadi kakak bilang kan. Nah, biasanya kita kan kayak penasaran, ini apa? Oh, dikasih cuan atau return investasi langsung berapa persen. Itu kan psikologis manusia, gila ya. Pengen banget kan cepat untuk menumbuhkan uangnya, atau istilahnya konsepnya itu compound interest. Jadi kita tuh maunya tuh bunga berbunga, jadi cuannya tuh makin gede, tapi kita nggak lihat resikonya. Nah, tips dari saya untuk teman-teman menghindari akan hal itu, yang pertama teman-teman cek dulu kredibilitas dari platform tersebut, website tersebut, aplikasi tersebut. Balik lagi, apakah dia berada di payung hukum negara Indonesia nggak? Ada nggak dia di misalnya under Bapepti, atau dia under OJK? Cari tahu teman-teman, follow Instagram di Bapepti ataupun OJK, jadi teman-teman tahu mana-mana saja aplikasi yang aman, yang sudah under payung hukum Badan Pengawasan Keuangan kita, OJK maupun Bapepti, atau tidak. Dan dari situ sih mudah. Ingat, jangan FOMO. Jadi ketika kita mau menaruh dana nganggur kita nih untuk berinvestasi, bijaklah teman-teman. Dalam arti, sebelum menaruh uang di salah satu instrumen investasi, maka teman-teman harus tahu dulu produknya, pelajari dulu produknya. Setelah pelajari, cari tahu dalam-dalam terkait produk tersebut. Apakah dia aman, apakah dia sudah ada payung hukumnya, nah itu. Jadi tips dari saya, follow aja Instagram OJK, di situ banyak kok. Nanti akan ada, OJK akan kasih tahu misalnya platform mana yang ilegal, platform mana yang legal, kayak gitu. Oke, berarti kita harus rajin-rajin research ya Kak sebelum naruh uang kita kemana. Oke, teman-teman lain yang ada mau bertanya nih sama Kak Henry, boleh banget langsung diketik aja di kolom komentar ya. Ini udah ada masuk satu pertanyaan lagi nih dari Kalio. Kalau mau merencanakan masa depan, lebih baik investasi di saham atau reksadana ya? Soalnya kan aku mau prepare untuk long term, tapi ada fluktuasi juga Kak. Waduh, keren banget pertanyaan dari Kak. Oke. Thank you, Kak. Jadi kalau misalnya masa depan, ya balik lagi, Kak. Kalau misalnya aku ditanya kayak pertanyaan seperti itu, aku akan menjawabnya, oke, Kakak sudah tahu tujuan investasi Kakak untuk masa depan, tapi kurang spesifik. Masa depan ini luas banget. Indikator penilaian masa depan ini luas, Kak. Apa yang Kakak mau capai, tujuannya? Masa depan, oke. Bisa beli rumah, mobil, itu lebih spesifik. Setelah itu Kakak udah tahu tujuan jangka waktunya tuh long term. Long termnya pun tidak spesifik, Kak. Kakak harus tahu long termnya itu berapa tahun. 5 tahun, 5 tahun long term. 6 tahun long term. Sampai 10 tahun, 15 tahun pun long term. Oke? Setelah itu, balik lagi, Kak. Kakak harus tahu profil resikonya apa. Karena kadang, even kita punya tujuan masa depan, tetap aja kita harus tahu profil resikonya. Kalau kakak nanya saya, apakah lebih baik saham ataupun reksadana? Nah, balik lagi, tujuan keuangan kita tuh beda-beda. Profil resiko kita pun beda-beda. Tapi kalau secara teori, ini balik lagi ya, kalau secara teori, untuk investasi long term, maka sebaiknya atau disarankan untuk berinvestasi pada produk saham. Kalau secara teori, tapi saham itu high risk, high return. Nah, tergantung lagi dari profil resiko dari Kak Leo ini. Tapi ada satu produk yang menurut saya bagus banget, yaitu reksadana. Jadi di reksadana ini sebenarnya kita bisa menentukan jangka waktu dari tujuan keuangan kita, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kayak gitu. Menurut saya itu yang paling aman. Jadi produk reksadana menurut saya bisa dipakai untuk kita investasi jangka pendek ataupun jangka panjang, menengah maupun jangka panjang. Itu semoga menjawab. Baik, kalau gitu berarti Kalio mesti tahu dulu nih profil resikonya Kalio ya kayak gimana. Betul. Mau masukin di mana? Kalio udah spesifikin lagi nih, katanya buat masa depannya, buat nikah, buat keluarga baru, katanya. Niatnya sudah membangun rumah tangga, luar biasa.
Nah, kalau kayak gitu, Kak Leo ini profil resikonya apa, Kak? Coba aku pengen nanya. Kak Leo ini profil resikonya apa? Jadi bisa nih kita mulai bedah. Tadi kan dia bilang, oke, masa depan untuk menikah, berarti untuk modal nikah. Modal nikah, Kak. Berarti kalau pertanyaan selanjutnya, Kak Rio umur berapa? Mau nikah berapa lama dari sekarang atau berapa tahun lagi? Dan saya Oke, harus lagi tahu nunggu profil resiko. lagi nunggu Kalio nanya nih, ada lagi nih yang nanya karena Pritimi, ada nggak sih rekomendasi kalkulator buat ngitung tujuan keuangan? Ada banget, teman-teman. Sebenarnya platform kita, selain edukasi, kita juga lagi ngembangin website iOFest. Kebaca kok, Kak, di website iOFest, di mana teman-teman bisa menggunakan kalkulator finansial. Jadi di situ teman-teman bisa menghitung berbagai goals. Goals-nya tuh sudah spesifik. Boleh untuk misalnya teman-teman mau mulai investasi atau untuk dana pensiun atau untuk biaya nikah, itu tuh sebenarnya sudah ada. Jadi teman-teman monggo coba dicek-cek, kepoin website iOFest. Di situ ada berbagai kalkulator, sudah dijelaskan ada misalnya nominal investasi awalnya berapa, kemudian profil resiko teman-teman apa, dan untuk apa tujuan keuangannya. Gitu. Oh, mungkin nih Kalio bisa langsung kepoin aja nih websitenya iOFest buat nentuin budget nikahnya nih Kak Leonard nih. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nanya mengenai investasi, keuangan, budgeting, semua bisa langsung ditanyain ke Kak Cendri nih. Oke, udah masuk nih salah satu pertanyaan. Konten-konten iOFest berarti dibuat oleh orang yang tersertifikasi ya, Kak? Oke, kalau konten-konten kita benar banget oleh orang-orang yang tersertifikasi. Jadi QC kita untuk membuat konten itu prosedurnya tuh panjang banget. Dari tim konten yang sudah memang capable di bidangnya. Nah, tim konten ini background-nya bukan soal background konten doang, tapi udah background-nya itu kayak saya finance, kemudian ada juga tim yang dari manajemen dan segala macam dan berbagai background lainnya. Setelah itu ada QC sampai ke level paling tinggi lah di perusahaan kami. Jadi apakah konten-konten yang kami keluarkan itu sudah orang-orang di balik layarnya terverifikasi? Saya bisa jamin semuanya itu tersertifikasi gitu. Oh ternyata Kak Cendri itu terfavorit ya. Nih dari katanya Kak Napri Timi nih. Konten terfavorit mungkin di iOFest? Oh, aku enggak. Oh, thank you. Kak siapa? Napri Timi. Oh, oke. Thank you, Kak, kalau suka kontennya. Semoga iOFest bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk disajikan kepada teman-teman semua. Oke, Kak Leo udah balik nih dan dia bilang profil resiko dia moderat nih, Kak. Kalau Kakak profil resiko, oke, kita balik kasus Kak Leo ya. Oke, Kak Leo, kalau profil resikonya moderat, saran saya reksadana, Kak. Karena kalau Kakak moderat, Kakak masuk profil produk investasinya ke saham, Kakak kalau ke saham dengan profil resiko moderat, Kakak akan pusing 7 keliling melihat fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ekonomi maupun kalau di Indonesia bisa kita kaitkan dengan faktor politik. Nah, jadi kalau saran saya, spesifiknya Kakak boleh investasi di reksadana. Nah, Kakak lihat tuh reksadana, enaknya tuh di produk apa? Kalau kita berbicara reksadana, itu bisa reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, maupun reksadana saham. Nah, Kakak bisa sesuaikan dengan profil resiko tadi, moderat, dan juga tujuan keuangan. Kalau produk spesifiknya saya bisa kasih reksadana, Kak. Gitu ya, Kak. Semoga terjawab. Oke, thank you Kak Cendri jawabannya. Oke, teman-teman secara besar, jadi kita itu harus pintar berhemat, pintar ngatur keuangan, tahu tujuan kita mau investasi kemana, itu harus dicari tahu dulu. Apalagi buat mahasiswa yang
ngerantau nih, apa-apa harus hidup mandiri juga, itu kan lumayan tekanan ya sebenarnya. Oke. Bener banget. Aku mau remind juga nih buat teman-teman, Kak, jangan lupa kita ada giveaway. Jangan lupa untuk ikut giveaway-nya dengan cara dokumentasikan keseruan talk show kita hari ini, dan jangan lupa tag ke IG IOFest ID dan BEM_PU ya. Pemenang akan dihubungi langsung oleh tim IOFest di hari Minggu pukul 12 siang. Oke, kita udah mendekati penghujung acara nih, Kak. Oke, Kak, paling aku ingetin ya, selain teman-teman capture live IG atau misalnya ngerangkum nih materi, teman-teman bisa upload yang tadi nge-tag IOFest ID, BMPU, jangan lupa ditambahin hashtag. Oke, teman-teman, karena hashtag penting banget. Hashtag Universitas Podomoro, IOFest X Universitas Podomoro, dan mahasiswa anti bokeh. Oke, teman-teman, semoga beruntung ya, semoga dapat hadiahnya lumayan loh, 101 terkait dengan financial planning atau education, terkait budgeting tuh kayak gimana, kayak gitu. Anggaran tuh bagaimana, harus seperti apa, lumayan banget. Oke, teman-teman. Oke. Kak, ini aku mau tutup dengan satu pertanyaan menarik nih. Ini lucu banget. Punya ortu kaya itu kasih nggak ya? Lucu. Wah, aduh, saya sih pengen ya sih, Kak ya. Saya emang pengen banget. Apa ya? Aduh, kalau kayak gitu. Nih, karena kan saya tuh tidak lahir dari keluarga yang kaya raya ya, Kak. Jadi kalau misalnya apakah punya orang tua kaya itu investasi, menurut saya tergantung dari pola pikir dan mindset kita ya. Gitu. Menurut saya ketika orang tua kita kaya, itu privilege nggak sih? Kalau saya nih, iya, karena saya bukan terlahir dari anak orang kaya, jadi menurut saya itu privilege. Sama ya, aduh curhat kita. Nah, jadi itu privilege, Kak, menurut saya. Kenapa? Karena dengan orang tua kita mampu dalam arti secara finansialnya oke, berarti dia mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dalam tanda petik, pendidikannya terjamin. Kita sekolah di tempat yang baik. Ketika kita sekolah di tempat yang baik, kita punya lingkungan yang baik. Ketika kita punya lingkungan yang baik, berarti environment kita tuh kayak bagus. Dan apa ya, oke lah. Jadi untuk kita bisa berkembang lebih baik, itu menurut saya lebih mudah. Karena di kehidupan yang sekarang, tak bisa kita pungkiri koneksi is everything. Gitu. Tapi teman-teman yang tidak terlahir dari orang tua yang kaya seperti saya, jangan berkecil hati, teman-teman. Karena yang penting kita ada niat untuk belajar, untuk terus berusaha, pasti ada jalan. Yang penting niat dulu, usaha dulu. Gitu ya, teman-teman. Jadi setiap orang punya privilege-nya masing-masing. Entah itu orang tua kaya ataupun tidak kaya. Tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Gitu sih, Kak. Semoga terjawab. Kita ya. Keren banget nih, Kak. Kalau gitu nih, kita udah di penghujung acara nih, Kak Cendri. Dan teman-teman semuanya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Cendri yang udah sharing-sharing hari ini. Bermanfaat banget, Kak, buat kita para mahasiswa. Semoga penjelasannya bisa diterapkan ya teman-teman sekalian dan viewers yang oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Cendri dan teman-teman viewers sekalian yang udah setia nonton live sampai akhir. Saya Filia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Kalau gitu, sampai jumpa dan jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih, Kak. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah. Jangan lupa ya, follow akun-akun sosial media IOFest. Bye-bye. Thank you, Kak. Selamat malam semua. Dadah.